semuanya nggak mau. Hasan dan Husain cucu Rasulullah pun minta, nggak ada yang mau. Semuanya terdiam, yang maunya cuma Ukasyah, dia sasarannya Rasulullah. Maka diambillah tongkat, dikasihlah untuk Bilal bin Rabah, dibawalah ke masjid, diserahkan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tongkat. Diambillah tongkatnya Nabi, maka dipanggillah Ukasyah, kemarilah engkau, ini tongkatku, kau kisahkan aku. Ya Rasulullah, dipegang tongkatnya Rasulullah oleh Ukasyah. Ya Rasulullah, di saat engkau memukuli, bukan kau pukul, tapi kau merapatkan saf barisan perang, cuma karena ujung tongkatku di punggungku, aku nggak punya baju, maka hari ini aku pun akan kisah engkau ya Rasulullah tak punya baju. Laki-laki buka baju Nabi. Nabi langsung buka baju. Nampaklah kulit Nabi yang cukup mulia. Kulit Nabi putih kuning, kulit Nabi putih merah. Putih-putih Rasulullah tidak nampak urat. Putih Rasulullah hanya nampak urat. Putih tanya, dua urat, hijau-hijau urat. Abu Lahab juga putih orang Abu Lahab. Abu Lahab kalau berjalan di dalam gelap, dia nampak putih kulitnya Abu Lahab, nampak. Segitunya gantengnya Abu Lahab, tampannya Abu Lahab luar biasa tampan. Kulitnya saja berjalan di dalam gelap nampak putih-putih. Aciran jalan teput ada putih. Tidak, tapi Abu Lahab nampak putih-putih tangannya. Cuma akhlaknya jahat. Jadi yang putih-putih bro akai cucu Abu Lahab. Abu Lahab ganteng, tapi akai bro. Jadi yang bro akai putih, anak kemuan Abu Lahab. Makanya begat akhlak. Maka dibuka baju Rasulullah, nampaklah kulitnya Nabi yang sangat luar biasa, kelembutannya Nabi. Maka Ukasyah ambil tongkatnya Rasulullah, diletakkan tongkatnya, langsung dipeluknya Rasulullah. Ukasyah mencium tubuhnya Rasulullah yang mulia. Kata sahabat di dalam masjid, wahai Ukasyah, kenapa kau bikin nangis kami semua? Seandainya kami tahu bahwa ini rekayasa kamu, wahai Ukasyah, tidak kami menangis. Apa kata Ukasyah? Kalau tidak, gini aku jadikan cerita, tidak sempat aku mencium tubuhnya yang mulia. Maka siapa kulit yang tersentuh dengan kulit Rasulullah, maka hari kiamat tak akan dimakan oleh api neraka. Ukasyah cuma tupeh kulit dengan kulit, hai pajuh di neraka. Di Aminah, ibundanya Nabi, Nabi di dalam kandungan, kok bisa isi neraka? Ukasyah cuma tupeh kulit dengan kulit sagai. Kulit Ukasyah tersentuh kulit Rasulullah, tapi tidak dimakan oleh api neraka. Tapi Aminah, ibundanya Nabi, Nabi di dalam kandungannya. Bukan 1 hari 2 hari, 9 bulan di dalam kandungannya. Kenapa kita tega mengatakan bahwa Aminah itu isi neraka? Kenapa? Maka pandanglah. Yang kedua, Abdullah kata Nabi pernah berbekam mengambil darah. Dia panggil Abdullah, ya Abdullah, kemarilah engkau, ini darahku, tolong buang pada tempat yang tidak dilihat orang, tolong buang darahku. Diambillah darah Nabi oleh Abdullah. Dia pergi ke belakang, dia lihat nggak ada orang, dia minum. Lalu dia kembali kepada Nabi. Nabi nanya lagi, ya wahai Abdullah, sudahkah engkau buang darahku? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang tidak dilihat orang? Tidak ada Rasulullah. Di mana? Di dalam perutku. Kenapa kau minum darahku, itu najis? Wahai Rasulullah, darah engkau bercampur dengan darahku, tidak akan dimakan oleh api neraka tubuhku. Itulah bila Abdullah, cuma darah Nabi bercampur dengan darah Abdullah, tubuhnya tidak dimakan oleh api neraka. Tapi Aminah, ibundanya Nabi di dalam kandungan, bercampur darah Aminah dengan darah Nabi, kok bisa tega mengatakan Aminah itu isi neraka? Maka baiklah ikut-ikut alirannya. Hai tengku na alirannya dua hana pupua bah bina gede yang ke masin lambu. Ijin ke masin perle lambu mu beuk kemangat bu. Bek man tau bo pingan hana tau kena bu.
benang kok masih dikrek dua krek kajutnya kemangat bu. Menanciknya aliran-alirannya pangkas ke pangkas bekli. Ada kedina kadang tanya untuk keluarga yang memahami demikian, ajarkan dia, beri paham dia. Sebenarnya dia bukan mengikut-ngikut alirannya, cuma dia nggak pernah keluar. Coba dicontohkan. Wate tawarmo na bekama na bau kamar sendiri na bau? Tidak. Kamar sendiri bau enggak? Enggak. Karena kamar sendiri enggak punya bau. Tapi menyada monggok dalam pelangkah mata beliku. Baru kita mau pakon bekama ya Allah. Tapi kenapa pada dia nggak ada bau? Karena dia sering di situ. Coba bawalah dia, masuklah dia ke mall, bawalah ke Suzuya, bawalah ke mall-mall berbintang, bawalah main-main jauh-jauh. 1 pekan kau bawa pulang dia masuk kamar sendiri. Apa ngomong dia? Waduh, bau kali ini. Kenapa sudah kau rasa bau? Karena aku sedang mencium yang wangi-wangi di luar sana. Ini baru rasanya bau. Makanya yang memahami aliran-aliran itu, bawalah dia keluar sebentar. Kasih paham di luar sana, bawa pulang lagi. Wah, ini yang bodoh. Baru tahu dia bodoh. Tapi kalau dia di sini terus menerus, dia nggak tahu dia sangka dia orang pandai, padahal bukan. Keluarlah sana, cari paham. Kenapa kami bikin maulud? Kenapa nggak bisa maulud? Kenapa ini bisa salat azan Jumat 2 kali? Kenapa kami sekali? Coba kasih paham. Sebenarnya nggak ada yang salah. Salat subuh pakai kunut sah, nggak ada kunut pun sah. Yang salah nggak ada subuh. Itu yang salah. Pakai kunut sah, nggak ada kunut sah. Tetapi ada mazhabnya. Kalau antum mazhab Hanafi yang nggak ada kunut, tapi kalau mazhab Syafi'i punya kunut. Oh, kami nggak punya mazhab ya Ustaz. Kami langsung pegangan pada Al-Quran dan hadis. Oh gitu, langsung pada Al-Quran dan hadis. Iya, kami juga pegangan pada Al-Quran dan hadis. Yang mengatakan kami pegang pada Al-Quran dan hadis itu ngomongannya benar, tapi masa hidupnya salah. Yang pegang Al-Quran dan hadis toh itu hidupnya sesudah sahabat. Contoh Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu yang pegangnya Al-Quran dan hadis. Imam Bukhari sendiri bermazhab Syafi'i. Imam Muslim sendiri bermazhab Hanafi. Itu yang pakar hadis, ahli hadis sendiri dia bermazhab. Maka Imam Bukhari kalau salat subuh dia pakai kunut. Tapi kalau Imam Muslim dia nggak ada kunut karena dia bermazhab Hanafi. Kalau Imam Bukhari pakai kunut. Imam Bukhari menghafalkan hadis sebanyak 600.000 hadis. 600.000 hadis dia hafal. Tapi salat subuh pakai kunut. Kita cuma 3 hadis. Leboh hadis tak ada baca. Salah apa dia hilang? Hana pakai kunut sembahyang. Aneh. Makanya ikut-ikutan. Buka kembali demi yang benar. Jadi ada 4 wanita yang berkecimpung waktu lahirnya Nabi. Yang pertama Aminah, kedua Asifah, ketiga Suhaibah, keempat Halimatus Sa'diyah. Maka keempat-empat wanita tersebut punya makna dan punya rahasia. Dan makna-makna dari 4 wanita Allah berikan kepada orang-orang yang merayakan hari lahirnya beliau, yang merayakan hari lahirnya Rasulullah. Yang pertama Aminah. Makna Aminah aman. Makna Aminah aman. Siapa yang merayakan hari lahirnya Nabi mendapat keamanan, ketentraman di dalam hidupnya. Karena diambil daripada kata-kata Aminah. So yang peraya oleh Nabi mendapatkan Aminah aman. So yang peraya oleh Nabi mendapat keamanan, ketentraman dalam hidup. Hai tungku, ulun maulud kada titik tu, tapi larmo sa perang lako. Sampai-sampai karu tungku sa ijah sa pakai. Mungkin saja ada kesalahan pada mauludnya. Yang kedua,
Asyifa bidan waktu lahirnya Nabi, bidan dari bumi Asyifa, bidan dari langit Asiyah dan Maryam. Makna Asyifa obat. Siapa yang merayakan hari lahirnya Nabi mendapat kesembuhan pada segala penyakit. Diambil daripada kata-kata Asyifa, bidan Nabi. Maka siapa yang merayakan hari lahirnya Nabi mendapat kesembuhan pada segala penyakit. Ustaz, saya maulud udah tiap-tiap tahun tapi remati nggak sembuh-sembuh. Mungkin ada kesalahan dalam maulidnya. Nanti kita aturkan syarat-syarat maulid. Kalau ada yang salah nanti ajak Bapak Datuk maulid sekali lagi. Mungkin ada yang salah di dalam, maka rematiknya kolesterol nggak sembuh-sembuh. Ada salahnya di dalam. Yang ketiga, Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Maka kata Suwaibah, kata Abu Lahab pada Suwaibah, budak dia, ya Suwaibah, itu Aminah, adik ipar itu, kau jagain dia, kau rawat dia, karena suaminya sudah nggak ada lagi. Itu suaminya adik daripada saya, kau jaga dia, kau rawat dia ya. Dia hamil tua, nanti kalau lahir anaknya kau kabarin aku. Sebenarnya Abu Lahab itu bukan Abu Lahab, namanya Abu Uzza. Jadi dipanggil Abu Lahab karena waktu Nabi ceramah di atas bukit, Abu Lahab naik ke atas bukit. Waktu Nabi kasih ceramah kepada umat-umatnya, kata Abu Lahab, ya Muhammad tabbalaka, ya Muhammad tabbalaka, ya Muhammad celaka engkau. Barusan dia ucap tabbalaka, turun ayat tabbat yada Abi Lahab. Kena sendiri dia. Makanya kalau ada orang-orang celaka yang ingin ceramah, nanti takut dia yang jadi celaka. Malam ini jadi ceramah, kenapa dia nggak datang? Apakah kita bisa memponiskan seperti yang tadi? Jangan. Karena Abu Lahab dia naik ke atas bukit. Ya Muhammad tabbalaka, celaka engkau. Barusan dia ucapkan tabbalaka, turun ayat tabbat yada Abi Lahab, maka dipanggillah Abu Lahab. Nama dia bukan Abu Lahab, Abu Uzza. Pagi Senin lahirnya Nabi, datanglah Suwaibah. Abu Uzza, ya engkau sudah ada keponakan. Orang Arab langsung nanya, keponakanku laki perempuan? Laki. Wah, senangnya aku sudah ada ganti daripada adikku yang sudah meninggal. Senangnya aku, kata Abu Lahab. Wahai Suwaibah, engkau kumerdekakan. Maka Abu Lahab dia pernah menyumbangkan satu budak waktu lahirnya Nabi. Harga budak waktu itu kira-kira 50 juta lah. Jadi Abu Lahab sumbang 50 juta untuk lahirnya Nabi. Kalau ada orang lagamuku yang sumbang di bawah 50 juta, berarti di bawah level Abu Lahab. Cuma 200.000 dia kasih, di bawah level Abu Lahab. Tapi jangan sedih, jangan gundah. Abu Lahab 50 juta dia tidak beriman, tapi kita 200.000 orang beriman. Tentu lebih baik yang 200.000. Makanya jangan susah dan gelisah. Walaupun 100.000 kita sumbang untuk maulud Nabi, pahalanya banyak. Tapi Abu Lahab 50 juta dia dapat juga. Mana dapat? Di dalam kuburan dia ada dapat keringanan. Dalam riwayat ada dia menghisap-hisapkan tangan, ada susunya di tangannya. Ada dalam satu riwayat lain, setiap Senin dia ada kelebihan di dalam kuburan karena cuma memerdekakan satu budak waktu lahirnya Nabi. Itu kelebihan dia. Nah, makanya seorang Yahudi dan Nasrani cuma senang lahirnya Nabi, itu balasan dari Allah. Apalagi orang yang beriman, senangnya lahirnya Nabi bukan main, balasannya yaumul kiamah. Maka dapatlah Aminah aman, Asyifa obat, Suwaibah pahala. Siapa yang merayakan hari lahirnya Nabi mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. 4. Halimatus Sa'diyah, ibunda yang menyusui Nabi. Nak,
support tuan-tuan tolong saya ya. Jangan ribut nak. Nah, kalau pergi kue kali. Udah makan kue? Udah belum? Ini ada kue masih ditutup sama panitia, nggak dikasih makan Ustaz. Kesaja kembali ke kertas bejat baju. Bukan cuma terhindar daripada hama. Udah nggak apa-apa. Nanti kita makan. Nek, tolong jangan ribut ya. Sebentar nggak lama. Nyo anak mit memang agak payah betul. Anak mit jangan hukum. Nah, hanya depu, pandai depu. Teman tanya yang depu ni cok lihat. Benar depu ekal ni cok lihat. Tirum dah anak cok anak gok. Nah, bukai le, bukan lo. Udah nyampe kemana tadi? Aminah aman, Suwaibah pahala, Asifah obat, Halimatus Sa'diyah ibu susu Nabi. Makna Sa'di keberuntungan. Siapa yang merayakan Maulud mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Maka siapa yang merayakan Maulud mendapat 4, mendapat Aminah, mendapat Suwaibah, mendapat Asifah, mendapat Sa'diyah. 4 kita dapatkan. Maka orang kampung ini dan sekitarnya yang senang dengan merayakan Maulud Nabi mendapat pertama keamanan, kedua mendapat pahala, ketiga mendapat kesembuhan segala penyakit, yang ketiga, yang keempat mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Tengku, apakah kampung kami dapat yang tadi 4 itu? Insya Allah dapat kalau kita pelihara 4 lagi. Ini 4 yang harus kita pelihara. Yang pertama, syarat melakukan maulud ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak akan memerintahkan hamba-hambanya kecuali dengan keikhlasan. Malam ini kita ikhlas datang dari rumah, kita tinggalkan harta, kita tinggalkan jabatan, harta, keluarga, anak, istri, suami kita tinggalkan di rumah. Kita minta izin sama suami, bang kasih izin adik buat malam ini, adik pergi ke tempat ceramah maulud, ingin dapat pahala. Jadi malam ini kita tinggalkan semuanya demi siapa? Demi Rasulullah. Apa kata Nabi? Tidak sempurna iman salah satu kamu sehingga kau lebih mencintai suamimu ketimbang aku, lebih kau cinta istrimu ketimbang aku, lebih kau cinta anakmu ketimbang aku, lebih kau cinta jabatan dan harta ketimbang aku. Tidak sempurna iman salah satu kamu, kata Nabi. Maka malam ini keikhlasan, jauh perjalanan cuma untuk merayakan maulud Nabi. Ikhlas yang pertama. Yang kedua, syarat melakukan maulud jangan ada maksiat pada tempat maulud. Apa maksiat tempat maulud? Banyak. Kumpul-kumpul laki sama perempuan, maksiat. Makan maulud bareng-barengan sama laki sama perempuan, maksiat. Kadang-kadang tiap jobu na yang tugar gombu, lalu gombum tu gompung ngurina. Maksiat. Bisa saja panitia undang orang yang berzikir hari maulud, undanglah dia aja, jangan bikin-bikin mulut. Atau ini aneh, no mulut mentang, kita undang gure-gure yang mendiki pegah babah, bikin-bikin mulut dia. Apa dinamakan big box? Tempat maulud aja nggak bisa, apalagi tempat pesta. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak. Tempat pesta sebenarnya jangan dibikin apa keyboard itu nggak bagus, kurang bagus. Karena yang dimaksud pesta itu apa? Kita mensyukuri. Masa mensyukuri kita goyang-goyang sana sampai jam 12 malam belum pulang-pulang, cuma ngomong-ngombor aja di sana. Makanya kurang elok. Kalau ada pestanya di rumah, undanglah ustadz, suruh baca dalail khairat, suruh baca zikir-zikir, dapat pahala yang banyak, dapat keberkahan. Tuh apa kita ngundang kibau-kibau cuma kan sayang nenek-nenek datang pesta dia mau makan nggak bisa, kejantungan lagi ini soalnya nih, gede-gede amat dia suaranya. Sayang nenek-nenek kejantungan, waktu makan nggak bisa makan, ngomong pun susah. Di mana tinggalnya?
di sana. Dua siapa kemari? Suami. Nasinya ketebangan dia. Sayang nenek-nenek, untuk apa kibot-kibot? Cuma belum ganggu orang. Coba saya kasih contoh. Salat. Pernah salat kan? Salat. Jamaah kan? Jamaah. Allahu Akbar. Membaca surat Al-Fatihah dengar sendiri hukumnya apa? Wajib. Baca surat Al-Fatihah dengar sendiri hukumnya wajib. Baca surat Al-Fatihah didengar orang yang kedua hukumnya makruh. Baca surat Al-Fatihah didengar orang yang ketiga hukumnya apa? Haram. Kenapa kok bisa jadi haram? Karena mengganggu orang lain. Kegedean dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil Ar-Rahman. Jamaah pula Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang dia lihat siapa baca padahal ganggu orang. Salat ganggu orang pun kok bisa jadi haram hukumnya, apalagi bikin keyboard di rumah kita. Ada anak-anak kiri kanan rumah, kadang anak itu masih kecil, suara sonya keyboard apa itu kerjaan. Maka tolonglah khususnya anak-anak muda lah, ini dunia mau kiamat tuh, apa lagi main keyboard, apalagi bikin maulud. Saya sering nyampaikan pada pemilik sound, jangan hidupin lagu-lagu sebelum ceramah. Belum. Tuh lagu yang lebih belum. Boromoti dom-dom nikah mau kebambui boromoti dom-dom. Aci yang pemilik sound, coba hidupinlah Dalail Khairat. Ahmadu sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Taha sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Yasin. Kan bagus kita dengar. Malaikat turun dari langit, dia lihat cocok. Tapi belum malaikat udah turun naik lagi dia. Kata mereka, kenapa nih? Ini apa nggak jelas titik. Makanya panitia bikin maulud yang senang Nabi. Syukurlah alhamdulillah malam ini nggak ada seperti demikian. Apalagi bikin pentasnya bentuk binatang, bentuk unta. Dia bolongin di tengah, masuk ustaz ke dalam. Disuruh ceramain sama ustaz, disuruh pegang tali lagi. Ya ilahi. Waktu lahirnya Nabi, patung-patung hancur. 360 patung di dalam Ka'bah hancur. Kenapa waktu maulud ada lagi patung-patung? Makanya itulah kesalahan maulud. Syukur alhamdulillah malam ini nggak ada patung, cuma bunga-bunga di tepi jalan, sekarang di tepi tungku. Terima kasih pemuda, ini bunga-bunga. Walaupun disewain nggak apa-apa, nanti kembali lagi punya orang. Syukur nggak ada pentas-pentasnya yang kurang elok, nggak ada. Nah makanya itu syarat maulud, pertama ikhlas, kedua jangan ada maksiat. Jadi wanita sama laki nggak boleh bareng-barengan makan, duduk sama-sama nggak boleh. Akan merayakan maulud, jagalah norma-normanya. Berpakaian waktu maulud kan yang bagus-bagus. Kenapa hari lebaran kita berpakaian baru? Kenapa malam ini nggak pakai baju baru? Padahal hari-hari sebelum maulud, jauh-jauh hari udah persiapan. Wah ini baju untuk malam maulud, ini tuh hari maulud. Kok bagus sekali ya merayakan hari lahirnya Rasulullah. Bukan saja lebaran, tapi orang lain yang pesta, kita yang sibuk cari-cari baju. Orang lain pesta, kita jadi darah barunya. Apa itu perempuan? Malam ini nggak ada baju bagus-bagus. Tapi nggak apa-apa, syukurlah. Yang penting auratnya tertutup, udah selesai, nggak apa-apa. Cuma wanita punya kehormatan. Yang paling banyak jatuh di atas titian siratal mustaqim para wanita, kata Nabi, bukan kata saya, kata Nabi. Paling banyak jatuh di atas titian siratal mustaqim para wanita-wanita.
Tapi di atas titian lewat Medan nggak pernah jatuh. Tapi di atas titian Shiratal Mustaqim yang banyak jatuh para wanita. Tapi punya sebab, lima sebab. Kalau ibu-ibu, umi-umi takut jatuh nanti hari kemudian, nanti pulang sini, mulailah 5 sebab. Yang pertama, sebab jatuh wanita di dalam neraka jahanam tidak menjaga kehormatan. Padahal wanita ini punya kehormatan, nggak boleh goyang-goyang di depan laki-laki, itu kehormatan. Nggak boleh goyang-goyang, apalagi ada sekok bagi dua. Nggak boleh, apa sekok bagi dua lagi? Apalagi hari pestanya ada taburan bunga di atas lintu darah baru kan, boleh, sebenarnya boleh, tapi lihat dulu yang segede apa. Ini segede dia. Nggak boleh SMP SMA, nggak boleh. Nah, tapi yang segini dia boleh lucu-lucu. Kalau udah SMP SMA, yang nontonnya para pemuda. Dia yang joget, pemuda yang, nah itulah dia. Makanya nggak boleh, wanita jaga kehormatan. Makanya selama ada aplikasi TikTok, ini wanita sudah banyak nggak ada kehormatan lagi. Selama ada aplikasi TikTok, udah mulai dia taruh HP-nya di Yongma waktu masak. Dia masak juga nyanyi-nyanyian masak sendiri, itu lagi. Makanya wanita sudah banyak kehilangan kehormatan gara-gara aplikasinya. Sebenarnya jangan kau salah aplikasi punya orang, tapi kenapa kita mempergunakan aplikasi untuk menghilangkan kehormatan kita diri sendiri? Itu urusan aplikasi orang, bukan salah aplikasi. Yang salah kita, kenapa menggunakan aplikasi untuk menghilangkan kehormatan para wanita. Nggak boleh goyang-goyang di HP, nggak boleh. Apalagi nggak pakai kerudung lagi, lihat ini lehernya lagi, pakai baju dasar lagi, masuk dalam kolam renang lagi, bajunya nipis lagi. Yang lihat ini laki-laki. Makanya laki-laki banyak nggak makan dia. Sering lihat itu udah kenyang dia. Sayanglah ibu-ibu, tolong jagalah kehormatan ibu. Nggak boleh lihat sama orang. Maka yang pertama, yang kedua, yang banyak jatuh di dalam neraka jahanam ibu-ibu karena tidak menjaga pakaian. Nggak jaga pakaian. Makanya ibu-ibu banyak ini pakaiannya kan. Wujud kal Adam layak tabar. Dia pakai ada tapi tidak ada. Maksudnya bukan longgar. Jarang ibu-ibu pakai seperti baju saya malam ini, jarang, nggak ada. Paling-paling baju putri duyung lagi. Sempit. Kalau ada pesta di kampung, wah bajunya. Laki di belakang, bininya di depan. Makanya laki di belakang, nongol dia. Dia panggil temannya, wah. Bentar. Berena. Badan ideal. Jet dah kerja. Ini kayak kerja aja bilang. Iya, ilahi. Kenapa ibu-ibu kok senang pakai baju ketat? Senangnya di mana sih? Sebenarnya bukan ibu yang senang, kami yang senang. Ini lekuk-lekuknya nampak. Maka sayang ibu-ibu. Di pintu surga tertulis anti haramon alat dayus. Di pintu surga anti haramon alat dayus. Engkau wahai surga haram dimasuki orang dayus. Kata sahabat pada Nabi, ya Rasulullah, dayus itu siapa? Suami yang membiarkan istrinya dalam maksiat, itu suami dayus. Ayah ibu membiarkan anak-anak dalam maksiat, itu ibu dan ayah dayus. Haram masuk surga
disebabkan membiarkan anak-anaknya dalam maksiat. Walau shalla, walau hajja, walau sama, walau sadaqata, walaupun dia salat, puasa, haji, zakat, sedekah, haram memasuki surga Allah dikarenakan anak-anaknya dia memakai pakaian ketat. Maka tolonglah adik-adik yang engkau yang belum dikasih suami sama ibu, yang belum dikawinin sama ibu, tolong jagalah pakaiannya, sayangi ibu-ibumu. 9 bulan engkau di dalam kandungannya, kau makan darah kotornya, dilahirkan bersimbah dengan darah, dirawat, dijaga sehingga kau hari ini sudah kenal nasi, kenal uang. Kenapa enggak sayang pada ibu dan ayahmu? Sayang dia. Robahlah pakaianmu. Untuk apa pakaian ketat-ketat? Juga suami, jaga rumah suami, sayang diri tanyos. Tak merati mengkubuh-kubuh babah, bom tabah betul-betul sembung dalam masjid. Tapi dikarenakan istri pakai pakaian ketat diharamkan surga Allah. Haji bolak-balik, umrah bolak-balik, sedekah, tahajud malam, duha pagi. Tapi istri tidak pakai kerudung, haram surga suami. Makanya ibu-ibu kalau sayang pada suami enggak usah ucap I love you 3 hari, enggak usah. Tapi jagalah pakaianmu. Makanya suami kalau istri mau pergi kondangan pakai pakaian ketat, nanya dia, mau kemana dek? Itu mau kemana? Pakaianmu itu mau kemana? Tapi sekarang susah kita nanya-nanya. Kenapa? Dek mau kemana? Abang nanya. Abang kok nanya-nanya? Makanya serba salah. Makanya abang, suami, tanya ke rumah. Dek, nak ajak pesta? Iya, sud baja. Sud baja ketat. Baik ya pahrum surga alung ada om tua. Soot, narusan. Uduh, narusan. Baik apakah urusan mau belah manyam kume bakau mau belah manyam bakau mau belah nemel he tinggi lakon apa bawah. Makanya tanya suami agak susah tanya baca bakon walaupun tak ibadat tak penting dulu pura malam muro tak semayang tak puasa tamu sedekah, tak harap surga Allah gara-gara rumah pembulat dalam neraka. Yang kenyang rumah sehingga huruf kiamat apabila dibawa dalam neraka jahanam oleh malaikat, disuruh oleh Allah, apa kata bini-bini? Wahai malaikat, aku tidak mau masuk neraka Allah. Kenapa? Karena aku berbuat maksiat di dalam dunia, suamiku diam aja, nggak pernah dia ngelarang. Maka aku tidak mau masuk neraka seorang diri sebelum engkau masukkan suami-suamiku ke dalam neraka. Karena kami sudah janji hidup semati dalam neraka. Nah, makanya janganlah kobra gara-gara perempuan. Makanya ibu-ibu pakailah cadar lebih selamat. Tapi cadar ada khilaf, pakai boleh, nggak pakai pun boleh. Cuma mukanya boleh nampak. Tapi kalau pakai cadar lebih selamat. Masa pakai cadar Cina dong foto si peluun, Cina peduk babi. Dipajang di HP 10 lembar foto pakai cadar, nggak ada yang lihat. Ada uragam ikan dan cuka-cukeh kamu ikulengan anak kau go anak mata ada menurut hotan hai Tapi yang pakai cadar ada waktu buka, ada 2 tempat bukanya. Yang pertama waktu sujud salat, kalau tidak ada laki-laki waktu sujud salat buka, karena waktu sujud lebih elok jangan ketutup wajah. Tapi kalau ada laki-laki tutuplah. Yang kedua, buka cadarnya di saat kedatangan calon suami mau menikahi, buka sebentar, buka ya, buka. Nah, biar meramah gua buka ya. Bani buka, pinsan lintu sijum. Paya pinsan dari luar biasa, cantiknya luar biasa, nggak pernah pakai lipstik, nggak pernah pakai wardah, nggak pernah pakai jawar. Apa juga dia selalu menutupi wajahnya, tersimpan wajah cantiknya di balik cadarnya. Waktu dibuka maharnya 15, dia tambah 10 lagi.
cantiknya bukan main. Itu pun ada 2 lam. Lam cantik, lam mana? Makanya yang boleh pegang. Ibu-ibu jaga pakaianmu, sayang diri ibu. Maka apalagi ibu-ibu di jalanan kan, pergi beli ikan kan, nyapu di rumah kan, pakai daster lagi. Ini bajunya kebuka di sini. Orang di jalan ini lihat. Nyamankah ibu? Enggak sayang ibu diri sendiri. Neraka panas bu, neraka panas. Kalau pingin ngetes neraka nggak usah banyak-banyak, nggak usah jauh-jauh. Nanti ibu pulang, panasin trika, nempel di sini. Panas nggak? Itu rasain esok harinya, hari kiamat. Maka sebab wanita jatuh di dalam neraka jahanam, pertama karena apa tadi? Kehormatan. Yang kedua karena pakaian. Yang ketiga karena durhaka suami. Ini bukan sasarannya wanita, bukan, nanti suaminya. Ini wanita duluan. Nah, 3. Yang ketiga durhaka suami. Ibu punya suami, minta maaf. Minta maaf sama dia. Minta maafnya bukan setahun sekali, lebarannya minta maaf. Uro raya ditun tiga. Nyampi maaf kalau cayu. Macam dan. Bagaimana lagi maaf raya? Minta maaf sama suaminya, talafut, lafaz, bang, mohon maaf ya, maafkan adik abang. Dari tahun 82 kita menikah bang, punya salah bang. Adik banyak punya salah sama abang. Kadang-kadang wajah adik agak cemburu sama abang. Maklumlah, udah dari tahun 82, udah 2023, udah 40 tahun lebih bang. Kenapa adik nggak cemburu? Itu sama lengan-lengan kawan 20 tahun dia nikah penuh dia emas bang, tapi adik 40 tahun nikah sama abang masih karet pengikat gula bang. Inilah bang, makanya adik cemburu tiap hari sama abang. Tapi hari ini adik minta maaf sama abang ya bang ya. Itu bang, sebenarnya menyolahkan maaf suami talafut lafaz bang, maaf adik bang, tengku katu-katu aja tegak adik boleh, cuma agak beda. Abang adik agak beda, memang sudah tua masih muda agak beda. Kalau udah tua nggak ada gigi, tadi keluarnya agak susah. Abang kalau papa ya fafa, enggak papa lagi fafa, enggak ada gigi depan fafa, nafasnya keluar. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malah di dalam keluarga yang ngajarin romantis dalam keluarga siapa? Rasulullah juga yang ngajarin. Nabi makan dia, waktu makan dia minta air sama Aisyah istrinya. Wah Aisyah kasih air buat ulut. Aisyah mau bangun ambil air, kata Rasulullah, ya Aisyah jangan kau ambil air, tapi itu yang Aisyah minum kasih buat ulut. Aisyah tersenyum malu-malu, masa Rasulullah punya ulun dia minta? Aisyah bangun, kasih ya Rasulullah, ini minum. Dia ambil Rasulullah, bukan minum. Rasulullah mutar-mutar di mana bekas bibir Aisyah minum tadi. Dia cari, baru dia minum. Itu keromantisannya. Kita juga sama. Tanya lako dia dapat jauh keripet dia juga. Man urun pajo keripet kalau lagi lemah pajo jumbung. Hai gerah. Ha keripet kan bumi. Kelako kacau yang nojo. Gemperma 4 kalung je. Lain aja. Ada kah dia kayu no batuk kah? Batuk. Ibu ngulang lagi, ini udah batu ya, ini udah batu. Sebelum nikah sama abang ambil adik di kampung bawa Kuala Langsa, air kelapa 2 pipet dikasih, abang buang 1 ya, kita minum 1 pipet berdua kan, nggak ada batu ya. Nah tapi sekarang udah beli batu, udah lihat ini, udah penuh rumah udah batu ya. Anak-anak udah penuh rumah baru batu. Makanya ibu nulang, nyenuhak baru batu.
Boleh demi kerung bunyongan juga, angkat pedok. Makanya tanya lah, kok jaga kehormatan saya, jip. Juga ada kok umar ayah ada jabang je. Pangkalan tu indah. Yang penting kan cara. Yang namun kehormatan boleh dalam rumah tangga. Makanya ibu-ibu minta maaf suami. Kamu suami pun minta maaf istri. Bukan nggak punya salah, banyak salah. Apa engkau pilih kau 7 seput 3 dengan maghrib nyampikan 1 kilo 2 kilo kurumah luah pilih jamak luah kurumah nah sayang ibang sayang kurumah tapi istri punya ikut pengajian istri waktu anak luah leh ngucok leh kilo gerak ni mandum gupu suci pertama le rumah putih kompor terus mandum goreng aja man. Lu goreng, pasok dalam tabak, kasih garam, taruh di atas meja. Suami selesai sholat maghrib, dia mau makan. Baik pindah turaga, hana meluah. Hana aluah. Put gila, luah kerong. Ngetap turun, luah bilih pada puah demi sayang bread. Man dimaafkan karena secara hukum fikih ikan sekecil jari dimaafkan, sekecil jari dimaafkan, tapi sebesar lengan enggak lagi. Baik tengah muluh nak kembang dia. Maka kebanyakan kesalahan tanya waktu liburan di tepi pantai beli ikan bandeng dia bakar. Ya salah lah. Karena nggak dimaafkan lagi udah sebesar lengan, tapi yang dimaafkan sekecil ya. Jadi tapi yo bebino pemaaf. Tapi bayar aja upasai kalau dia habis-habis engkau. Kalau maka pernah kak tengok kutetak yang sekecil jari. Nyai cok ron lawak mungkin engkau ibu dalam bulan gede badan lebih dini bapak aja. Mumang. Kira-kira mantan kira-kira apa ya tapi. Kalau punya salah sama suami, mak minta maaf. Ibu-ibu minta maaf sama suami. Minta maafnya sebenarnya 2 kali dalam 1 hari. Yang pertama waktu mau tidur malam. Waktu mau tidur malam, bang, pemaaf dah usalul lahi batin dunia akhirat, bah. Menangis sikit. Ya bang ya. Tadi punya salah sama apa? Biar suami takut. Kenapa kau minta maaf? Apakah mau meninggal ya? Enggak pak. Mana tahu nanti malam ada nggak pakai lagi baju kuning, kadang baju putih ya dia pakai. Udah diam, jangan cakap lagi. Abang kalau nggak ada dia nggak bisa hidup. Berdua nangis dia. Minta maaf sama dia, nangis dia. Biar lulu lah hati abang. Makanya kalau sering-sering nangis dia lulu dia. Sebenarnya kadang suami ila kepoh ke rumah baik malah tompa kat perau tu. Nya ila ke tempa be tahlil. Tompa kat perau la ilaha illallah. Suami tinggal, aku kena meninggal ke pencak roh pun. Iji punya laki tampan ni, you berapa tampak apa cici pan, kenapa? Li tampak lo, anda dah you nampak lo, apa ni you? Makanya baik ni you ngan suami, baik puturut karena marah-marah itu ada iblisnya, baik puturut. Nah makanya laki maaf pertama waktu mau tidur minta maaf sama dia. Yang kedua waktu bangun mau salat subuh minta maaf lagi. Bang, apa? Mohon maaf lagi. Kan tadi maghrib udah minta maaf, kenapa lagi? Bang, waktu maghrib itu mau tidur adik minta maaf dosa yang siang hari. Tapi adik minta maaf waktu subuh yang malam hari. Karena abang kan terlambat pulang semalam. Abang sibuk kan, dia main chip kan. Adik ketiduran, waktu abang mau pulang, abang ketok-ketok pintu, adik nggak jaga. Tapi sebenarnya adik jaga, tapi adik nggak mau bangun.
biar kapok abang, pulang aja malam-malam. Kerinduan adik nggak ada lagi, udah jam 3 malam apa lagi. Tapi padahal adik jaga, tapi nggak mau ngopen abang lagi. Malah abang masuk ke kamar, abang nyolek adik nggak mau malingkan wajah. Padahal waktu itu adik kena murka Allah, kena murka malaikat, semuanya makhluk Allah kena laknat pada adik. Maka adik sadar adik ada ikut pengajian, maka pagi ini minta maaf sama abang karena semalam adik nggak ngopinin abang. Abang ngomong kalau itu salah nggak mau maafkan. Abang cepet-cepet pulang. Abang pulang malam-malam cepet-cepet. Tapi adik nggak mau. Adik nggak mau maafkan. Tolonglah bang, maafin adik, maafin adik. Makanya minta maaf maghrib, dosa siang hari, minta maaf subuh, dosa malam hari, itu minta maaf. Tapi kebanyakan bini-bini minta maaf setahun sekali, kebanyakan. Itu pun sering nggak ada lagi. Golong miliki maaf bak lako atung berseji semayang. Lako ngrong-ngrong teman. Lako bengong raya mentonton purmoh katung berseji. Dosa kah istri? Dosa ya, dosa nggak minta izin. Pegang, bang. Long jawab semayang, long seji raya. Abang bengong raya ngorok. Ibabah je kuliah menjahit. Adik lepas masjid, tapi punya adik anda minta izin, dosa sama abang. Makanya rono mak, rono ibu, dosa di bawah telapak kaki suami. Makanya enak kami suami, kapan-kapan kami teringat pada ibu dan ayah, kami langsung pulang bisa jenguk orang tua kami. Tapi ibu kapan-kapan kerinduan pada ibu dan ayah, nggak boleh pulang sebelum minta surat izin. Minta surat izin dulu. Maka carilah suami yang kayak gini. Dek, kalau adik ke Langsa izin sama abang. Kalau adik ke Medan izin sama abang. Kalau adik ke Simpang Upak izin sama abang. Tapi kalau adik ke rumah orang tua nggak usah izin. Itu elok suami. Yang susah suami itu macamnya mereka rumah kita. Tapi ada rumah kah hanya yang kayak mohon. Ya ilahi. Beulang-ulang lihat jamun. Yang lalu biarlah berlalu. Keputang keungkit lau. Makanya minta maaf pada suami. Sering-sering ibu laki maaf bak lako. Sering-sering. Ika mau lako pi minta maafnya. Anak tanya kai kandung li rumah penumbuh. Nah yang 7, nah yang 4, nah 8. Capek ngandung anak suami. Malah menyusui. Tugas menyusui bukan tugas istri, tugas suami. Upah sama orang, tapi istri nggak pernah ngupah, nggak pernah minta uang sama suami. Bang kasih uang, nih nyusui anak abang, nggak pernah sampai 2 tahun nyusui. Ya ini nang balahi nang susu julu atun, julu atun gelah, geboh yo pun dia hemam le. Ya ini nang 2 tahun gelah, ni ya gagam sampai Tuhan adalah. Gila tu. Gaji tanya ragam pula jasa rumah hai tabai. Maka laki maaf bab rumah. Dek maaf tak usah abang. Bet abang. Sebenarnya bet nuntut lah rumah. PEI kan tugah harina. Pelah kaya kan tugah harina. Pususu kan tugah harina. Pudubu kan tugah harina. Rah baje kan tugah harina. Tugah tanya mandu. Oh, berarti lo ngelaka ke nampungan ko. Memang dengut tidak ke nampungan ngelaka yang ko. Berarti menyawa lagi yang berhadang ko. Berarti nyo habis ceramahnya, insyaAllah nanti malam dong surah terima mendung. Aku kata gemubuk di malamnya mau ikut hotel blender di printer yang mah tikat gepeduk pada dengar rumah ember. Suami pulang tengah malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka pintu. Nyapu kayak kau dia. Sehubungan ustaz yang bilang tadi di masjid, rupanya semuanya pekerjaan bukan tugas istri, tugas suami. 20 tahun kena nipu sama orang. Rupanya enak-enak aja di rumah ya.
Malam ini adik udah ngerti lah bang, ini semuanya aku serah terima dengan lapang dada lah bang. Ambil semuanya enggak apa-apa. Yuk kalau komen. Kelako, alhamdulillah. Suami juga ada ikut pengajian. Rupanya suami ke dapur dia. Nyampe ke dapur, dia ambillah beras di kalengnya 1 genggam. Dia bawa ke tengah rumah. Istri gitu duduk. Sehubungan Ustadz yang bilang juga nafkah istri dalam sehari semalam 1 genggam, ini dia. Nafkah kurma dalam sehari semalam 2 genggam. Nampak? Oh, hansai 2 genggam tapi jauh. Ulang sehari semalam. Justru hansai ke makalung hana ku pura-pura. Sabak ikah kapajuh hulai pli kibrih long kata mata-mata. Malah dia manga-manga tembon bu kololo kepajuh bulu. Ilong mutikre anak ku pegah pakon tabak bajelong kahara alian kaya kaplah hero maka hana ku pegah sapu kata kapajuh dua dalung. Sebenarnya jangan nuntut kalah. Mek nuntut menjujuk ju mandua tina tek mati gero dalam mana. Lebih kurang sajalah sama suami istri, lebih kurang. Ibu udep bek banding-banding supaya nyaman, udep bek banding-banding. Mana banding-banding ngono? Suami istri baru nikah. Le nikah kan support duduk depan rumah. Duduk depan rumah dengan suaminya. Sedang duduk-duduk dia lewatlah suami istri yang lain, dia juga baru nikah nggak lama, baru 5 bulan lah dia lewat pakai NMAX lagi. Yang duduk depan rumah nggak punya apa-apa, dia cuma duduk aja nongkrong sama suaminya. Lihat kawannya dia bawa istrinya di belakang NMAX, dia nyolek suaminya. Coba lihat. Igok tu pun sama engro. Gimana kita tenang bro, yang bro. Bro duduk ni rumah. Atau kelako. Ken kelako karena kalian bro. Yang bak jalan bunuh, yang kaja kedai tobat semua cuti apa mau? Nak kat urok. Hidup ke dalam rumah kalau gekah dia tepuk duit dia ke semua. Yang betul yang jauh. Yang di jalan bilang yang di rumah itu bagus, yang di rumah bilang di jalan itu bagus, maka hidup banding-banding itu kurang elok. Cibancit lagi yang kana aja, terima apa adanya, qanaah aja. Makanya kalau dunia lihat ke bawah, alhamdulillah ya Allah, ulun punya mobil, tapi tetanggaku cuma punya motor. Alhamdulillah ya Allah, ulun punya motor, tetangga ulun punya sepeda. Alhamdulillah ya Allah, ulun punya sepeda, tetangga ulun nggak punya sepeda. Alhamdulillah ya Allah, ulun walaupun nggak punya sepeda, aku jalan kaki. Tapi di tetangga ulun nggak bisa jalan kaki, udah sakit dia, kolesterol dia, rematik dia, nggak boleh jalan kaki lagi. Syukur ulun masih bisa jalan. Yang punya kolesterol aja, alhamdulillah ya Allah, walaupun aku punya kolesterol nggak bisa jalan kaki, masih kau bisa makan. Tapi di tetangga, di samping rumahku, tetangga aku nggak bisa makan lagi. Tapi yang nggak bisa makan juga dia, alhamdulillah ya Allah, walaupun aku nggak bisa makan, tapi aku masih hidup, masih bisa berzikir kepadamu ya Allah. Ini di kiri kanan rumahku, apalagi tetanggaku. Ini dia belum kendari nuju dia. Maka lebih elok mandang ke bawah, jangan mandang ke atas. Kalau lihat rumah orang dia bikin rumah kegedean, kita lihat, wah bikin rumah 3 kamar ya, nunggu ya nanti 6 kamar aku bikin. Jadi banding-banding, jangan hidup banding-banding, susah hidup banding-banding. Apalagi nyata duk lebih rumah bantuan. Rumah bantuan dadu periksa orang kemak, pandai rumah bantuan lewat. Aman, anak banyak-banyak periksa. Rumah gobjuk. Bukan. Jadi ibu yang banyak jatuh di atas titian siratal mustaqim, tidak jaga kehormatan, tidak jaga pakaian. Yang ketiga, durhaka suami. Yang keempat, apa lagi? Yang keempat, yang banyak wanita jatuh di atas titian siratal mustaqim. Yang keempat, tidak menjaga
apa itu namanya, yang di alis mata ya, apa namanya, di apa, di alis mata, bulu mata, apa namanya, perhiasan. Nah itu wanita banyak perhiasan. Bulu mata dikasih Allah, kasih lain. Kayak Syahrini mau bikin seperti artis lah, dia artis. Syahrini dia pakai bulu mata masuk TV, kita TV rusak pun nggak masuk. Mau kupu dia pakai sayu kadon darah baru kain nolong pakai bulu mata dua ni, indah darah baru gede ubayun. Syahrini pakai bulu mata motor Fortune ni tanya, indah darah bodoh motor Chevrolet. Terus pada empat darah baru, oh sini tu tinggal bulu mata. Terus dia tanya bangun bulu mata lung, oh sini tu kayak pupuk lam bayun. Penampilan dengan but anak cocok, pakai kawat lama. Apakah nggak bisa tunggu pakai kawat? Boleh pakai kawat, tapi ada tapinya. Kalau gigimu ego tanya agak rusak baju, wate dah game umur kedua bang. Ego lagi bapelur kok menyogigo tanya agak bermasalah, datanglah ke dokter. Dok, ini gimana dok? Ini gigiku dok. Kalau aku makan daging susah dok. Masuk dalam celah-celah ini agak susah dok. Gimana caranya? Kata dokter, Bu, ini kita pasang kawat aja dulu ya. Enggak lama, cuma 3 bulan aja ya. Nanti kita cabut balik ya, demi pengobatan ya. Boleh kalau dokter yang pakai, boleh demi pengobatan. Tapi giginya bagus, rapi, pakai kawat haram. Bagus giginya, pakai kawat haram. Cuma untuk pasien-pasien aja lah haram. Nah, kayak artis saja. Artis pakai kawat. Makanan buah anggur, buah apel, strawberry. Tanya pakai kawat laba, makanan buah tupluy. Tiga-tiga mesembang buah kelayu. Tiga-tiga punya mekling. Penuh apa? Penampilan dengan tempat tinggal lagi-lagi ngomong maju. Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan ibu sadarlah, baik pakai le perhiasan, kalau perhiasan bulu mata, alis, apalagi kawat, apalagi banyak perhiasan wanita. Cet kuku juga sama, baik cet oke mak. Tunggu pingin hitam, kalau pingin hitam gak usah dicat. Pulang dari sini, buka pintu, masukin jari jemarinya di belakang pintu, di samping engsel. Suruh tutup sama suami, insya Allah hitam semua. Peng hanabe jaro hitam, udah cecek nombu, nyangkut trip belum ada hitam, kampu darah. Beda cecek, ngaduh kan perhiasan. Cet oke, cet dan aki. Nyono puluh cara baru warna pink, baju pink, kuku pink, baju biru, kuku biru, baju hitam, kuku hitam. Ikutin hitam semuanya. Nah, tidak jaga kehormatan, tidak menjaga pakaian, tidak menjaga suami, perhiasan, neraka jahanam. Makanya ibu-ibu hati-hati, banyak perhiasan. Apalagi pakai gelang kaki. Pada jajak krik. Dulu nenek-nenek pasang gelangnya pada lembu, kalau hilang mudah kita cari. Tapi sekarang pada wanita krik. Nggak boleh. Kata Nabi, jangan kau pukulkan kakimu pada bumi. Maksudnya jangan pakai gelang kaki, yang boleh pakai gelang tangan. Nggak boleh. Makanya ibu jagalah perhiasan. Di mana perhiasan lagi? Di rumah. Belum mari perabot raya, susun piring-piring berbunga mama papa. Yang anehnya makan di dalam piring kamu menyek-menyek. Lamari piring laga-laga, pajobu lam piring atom. Nyam bodoh tak cari. Nyawa tukar, cok atom pasal lamari, cok enggak pajobu. Kubah meninggal ente nampu.